Ya oke, ini datang di ulang tahun anak kita dan bawa anak juga, sekalian quality time sama anak-anak juga nggak sih kalian? Jadi kita double quality time anak-anak sama quality time kita. Iya, soalnya kan lagi nggak ada waktu berdua banget, jadi pas antar anak, temenin anak sejam, kita turun dulu sejam, kita naik lagi, nemenin lagi. Jadi tetap nemenin anak, tapi tetap ada waktu pacaran gitu. Ya. Sip. Oke, Bang. Nih tapi sekarang kesibukan seperti apa sih kalian berdua, maksudnya lagi sibuk apa nih, ngurus anak aja apa ada project apa? Kalau kesibukan kerjaan tetap masih ada, tapi kita nyeimbangi sama kesibukan rohani. Jadi kemarin main 2 film, nanti ada ya sekarang lebih fokus film sama sekalian saya join di TH, jadi saya pegang satu TH juga dari Korea yang akan ada bikin film di Indonesia. Nanti bulan Februari akan ada 3 film kita bikin juga, sambil saya main juga, sambil syuting kayak biasanya. Plus kita lagi kuatkan rohani kita, karena kemarin banyak yang setan-setan mengganggu saya, jadi ya lagi sambil bertobat, sambil menguatkan iman saya gitu ya Kim ya. I love you. Oke gitu. Jadi sambil nemenin anak-anak, terus kan Chloe juga lagi kuliah di Korea. Jadi rencana tanggal 10 ini kita ke Korea liatin Chloe juga. Nanti semoga Juli bisa liatin Zoe, anak saya kedua di Amerika. Ya kita lebih fokus sambil kerja, tapi lebih fokus kerja apa family kali. Li, yang bikin kalian bertahan dari godaan-godaan setan yang tadi kamu sebut? Bukan cuma godaan, sudah tergoda, tapi kembali ke jalan yang benar. Laki-laki semua sama. Ya, jadi gimana? Ya kalau saya, ya untungnya ada istri saya tetap doain saya, terus ingatkan saya. Meskipun saya pernah bersalah, dia tetap menerima saya, ampunin saya. Jadi keluarga kita ya dipulihkan. Ya tapi selama proses bagaimana? Ya udah cuma doa doang. Apalagi nggak ada lagi. Yang bikin muak kuat bisa terima kesalahan dari suami? Ya doa Tuhan, cuma itu doang. Gak ada lagi, kalau enggak ya mana bisa ngampunin dia. Jadi terlihat ya suaminya kurang ajar, istrinya yang baik gitu ya. Ya tapi bener kayak kalau badan lagi jauh-jauhan ya enggak, ya gitu kan. Ya namanya laki, namanya laki kan bisa aja tergoda. Tapi ya untungnya istri menguatkan saya, tetap membuat saya akhirnya dipulihkan, kita tetap utuh. Tapi kalian sering deep talk bareng nggak sih, maksud saat mau tidur lagi berdua kan, di saat lagi berdua? Justru setelah kemarin sempat masalah itu baru deep talk banget. Jadi setiap malam kita doa bareng, terus kita ngobrol bareng. Kayak tadi juga antar anak sampai kita turun, kita waktu berdua buat ngobrol gitu, maksudnya ya seminggu ini gimana, terus masalah kita gimana, harus gimana, saya melakukan masalah apa, kita lebih discuss. Kalau dulu kan saya cuma menyalahkan istri kan, karena kamu gini, kamu gini, kamu gini gitu. Sekarang saya tahu dia gitu karena saya yang salah gitu. Kita lebih banyak bahas, discuss gitu. Kayak tadi juga hampir 2 jam lah ya kita obrol. Jadi anak-anak dikasih kesempatan main, karena kan anak-anak kalau main kan nggak mau diganggu. Jadi kita juga punya quality time berdua. Tapi mau melihat, Li ada perubahan apa setelah kejadian tersebut? Puji Tuhan banyak, dia berusaha untuk berubah, apa ya, perhatian, terus dia berusaha untuk ngobrol, komunikasi. Karena kan biasanya dia kalau ngobrol sama saya tuh capek malahan. Tapi sekarang karena semenjak pernah ada satu kejadian yang jebiar-jebiar, akhirnya dia berusaha gimana sih caranya aku bisa memperbaiki semuanya gitu. Itu kejadiannya kapan sih, dan kalian hampir pisah rumah tuh berapa lama gitu? Kalau total kejadiannya sih sebenarnya tahun lalu sampai ya kurang lebih kita 2 bulan. Ya 2 bulan setengah, ya sempat. Kita total anggapannya 6 bulan lah ya, kita nggak bareng. Tapi ya 2 bulan setengah dipulihkan, kita bisa bareng. Mulai Desember kemarin pertengahan kita udah kembali. Tapi seperti kasih keajaiban nggak sih? Keajaiban Ini banget. bukan lagi keajaiban, ini super duper keajaiban kalau sampai dia mau bertobat, karena udah sesuatu hal yang fatal. Buat kita fatal, buat manusia fatal, tapi ya namanya kita kan punya Tuhan ya. Selama Tuhan kehendaki, pasti semuanya berjalan baik. Tapi Tuhan baik, tapi kalau manusianya sendiri Manusia nggak ada usaha, nggak susah. Dan jangan pernah sombong gitu, maksudnya saya sih nggak mungkin begini. Saya dulu pikiran gitu, saya nggak mungkin
enggak lah gitu. Tapi ya namanya juga laki-laki, ketika istri nggak nemenin berbulan-bulan ya bisa lah, tapi ya intinya salah. Terus istri juga kalau bisa, para ibu-ibu temanilah suami-suami, jangan sampai dibiarkan. Ya pokoknya kalau ada konflik cepat-cepat diselesaikan. Memang nggak gampang sih. Ya. Nah, untuk menjaga kepercayaannya seperti apa nih? Kuat. Kalau kemarin itu kita sebenarnya bukan menjaga kepercayaan, tapi karena komunikasinya kita nggak lancar. Jadi kita merasa ya itu silent treatment, karena ada silent treatment akhirnya kita merasa kayaknya baik-baik padahal nggak baik-baik. Dan saya yakin lah, nikah lebih dari 3 tahun nggak mungkin ada obrolan TikTok, nggak mungkin. Suami udah capek kerja ini, bapak-bapak di sini capek-capek kerja pulang misalkan jam 10-11, istri aja obrol 3 jam, tahan nggak? Nggak mungkin, jamin. Tapi ya kita nggak mungkin tiap hari bisa dengerin, tapi harus ada cari waktu untuk dengerin. Kan istri juga butuh teman obrol, daripada dia obrol sama laki lain, lebih baik kita dengerin. Harus ada usaha lah ya. Iya, dan juga istri juga mungkin ya perlu paham ya, suami-suami kerja keras, mungkin cari waktu yang tepat buat ngobrol gitu. Kalau kita sih, saya sih kemarin terlalu cuek, dalam arti saya yang penting udah biayain dia, udah biayain anak-anak, saya udah kerja semua uang buat dia, semua harta atas nama dia, udah cukup. Saya selalu pikir gitu, tapi Itu salah. kesalahan pria ya Salah kebanyakan ya. banyak, Yang penting salah. cari duit, Loh, padahal perempuan mending aku udah kasih daripada udah nggak kasih, pikirannya begitu lebih salah lagi. Bener juga. Ya tapi Rata-rata salah, nggak boleh. Ya, jadi cewek kan belum tentu perlu uangnya, perlu mungkin perhatian. dengerin. Udah kasih duit mesti minta perhatian, ya itulah cewek ya. Tapi ya ternyata saya salah pikir, dan dia juga mungkin dia menjaga tubuhnya buat suaminya, tapi kan dia saking rajin olahraganya lupain suaminya gitu. Tapi dia udah sadar juga, ya sama-sama ya belajar lah ya gitu. Akhirnya sekarang dipulihkan. Masih kepercayaan apa ya, kalau bisa nempel aja lah, nempel. Kalau misalnya terpaksa nggak nempel ya video call, doa bareng. Usaha sih sama-sama. Betul.